Langit kembali bergemuruh. Kali ini, sebuah aura hijau pekat mulai merayap, membawa angin yang berbau hutan liar. Dari dalam portal ketiga, beberapa sosok mulai muncul dari portal tersebut dengan langkah yang berat. Nafasnya mengeluarkan kabut hijau, dan di belakangnya beberapa sosok lain menyusul dengan penuh kewibawaan. Fami menatap Tori dengan penuh kekaguman. Benarkah? Aku sangat ingin melihatnya bertarung, Datu Gadang. Tori tersenyum tipis menatap makhluk-makhluk hebat dari alam Minang itu. Terima kasih telah datang, Paduka Inyek Rimbu, Mak Hitam, Datu Gadang, dan... Tori berhenti sejenak menatap Fami yang tampak antusias. Pemuda itu dengan cepat membusungkan dadanya. Saya Fami. Suasana semakin padat dengan kehadiran mereka semuanya. Namun, sebelum sempat ada yang berbicara lebih lanjut, tiba-tiba langit kembali terbelah. Kali ini, aura biru bercahaya yang memancarkan dari portal keempat terasa lebih kuat dan menenangkan dibanding sebelumnya. Pasir berterbangan, angin berdesing dengan kencang, membawa aroma mistis yang menyelimuti suasana. Dari dalam portal, seorang pria gagah mengenakan jubah perak melangkah maju. Di belakangnya, ratusan pasukan Samarantu berdiri tegap. Bendera mereka berkibar gagah di langit gurun. Kami dari Samarantu mendengar panggilanmu, kawan. Tidak mungkin kami akan diam saja ketika raja kami dalam kesulitan. Panglima Andaru, yang dulunya dikenal sebagai Raja Andaru, berbicara lantang dengan suara yang memancarkan ketegasan. Tubuhnya yang dilapisi pelindung perak berkilauan seakan menjadi simbol perlindungan dan kekuatan. Tori menatapnya dengan rasa hormat. Senang kalian semuanya datang. Raja Diwangsa ada di sebelah sana. Panglima Andaru menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Tori, melihat sekutu-sekutu lama yang telah bergabung dalam pertempuran itu. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk bertempur, tapi untuk memastikan dunia ini tidak jatuh ke dalam kegelapan. Ini baru permulaan. Aku tidak tahu apa yang akan datang berikutnya. Tapi dengan kalian semua di sini, aku tahu kita punya harapan. Semua yang hadir merasakan ketegangan yang perlahan berganti dengan keyakinan. Mereka bukanlah sekedar sekutu biasa. Mereka adalah pelindung dunia. Mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk menjaga keseimbangan. Namun di kejauhan, sesuatu yang lain sedang bangkit, dan pertarungan sesungguhnya masih menunggu di depan mereka. Langit mulai berubah kembali, seolah memberikan isyarat akan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar. Gurun badai iblis kini menjadi medan yang penuh dengan energi yang bertabrakan. Angin yang tadinya hanya berhembus lembut ini berubah menjadi pusaran yang berputar liar, mengaduk pasir dan debu ke udara. Langit yang kelam menjadi lebih terang oleh kilatan cahaya yang terus-menerus muncul dari portal-portal yang terbuka. Dari portal lain, muncul dua sosok yang berbeda dari kebanyakan. Seorang pria dengan tanduk kecil di dahinya, mengenakan jubah hitam dengan motif api, berjalan dengan langkah santai namun penuh kewaspadaan. Itulah Blodi, atau yang dikenal dengan nama aslinya Narendra. Di sebelahnya, seorang pria berambut panjang dengan ekspresi dingin namun karismatik, menggunakan mantel merah darah yang berkibar tertiup angin gurun. Red Baron atau Rakasidan mengikutinya dari belakang. Wah, di mana ini? Tempat berpasir, aku tidak suka, kata Blodi dengan ekspresi jijik menepis pasir dari tubuhnya. Tenang saja Mas Ren, setidaknya kita bisa berkumpul kembali, jawab Red Baron dengan suara tenang namun mengandung ancaman yang tersirat. Di belakang mereka muncul kelompok makhluk lain. Monaye, seorang iblis cerdas dengan wajah penuh tipu daya, tersenyum miring sambil melangkah anggun. Dugu, seorang iblis raksasa dengan kekuatan yang luar biasa, menatap sekeliling dengan mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan kelam. Mereka adalah pasukan dari alam gelap, datang untuk menyatakan keperpihakan mereka dalam perang yang segera datang.
Tori menatap mereka dengan penuh arti. Mas Ren, Raka, terima kasih telah datang. Hahaha, jangan salah paham Tori. Aku datang bukan hanya karena aku mau. Aku hanya ingin melihat akhir dari semua ini, ujar Bloody dengan nada menggoda. Sudah pasti kami akan datang, Mas Tori. Kami sama sekali tidak menolak untuk bertarung di sisimu, tambah Red Baron dengan senyuman tipis. Angin panas tiba-tiba menyembur dari portal berikutnya. Suara gemuruh terdengar, seolah gunung berapi sedang meletus. Dari dalam portal tersebut, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh seperti mahma yang membara. Dia adalah Raja Merapi, penguasa alam Merapi, berjalan dengan langkah berat yang membuat tanah di bawahnya retak dan mengepulkan asap. Di belakangnya, pasukan dari alam Merapi berbaris dengan rapi. Prajurit-prajuritnya menggunakan baju besi berwarna merah membara, sementara senjata mereka berkilauan dengan lava yang mengalir di sepanjang bilahnya. Udara di sekitar mereka terasa lebih panas, dan pasir di bawah kaki mereka mulai mengeras akibat suhu yang tinggi. Apakah kau kesulitan, temanku? Kami dari alam Merapi bersama beberapa dari 13 kekuatan besar siap membantumu, ujar Raja Merapi dengan suara berat seperti batu berguling. Tori membungkukkan sedikit badannya sebagai tanda penghormatan. Terima kasih atas kedatangan Anda, Yang Mulia Merapi. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan keseimbangan dunia. Kami tidak akan tinggal diam. Cahaya hijau keemasan membelah langit turun. Dari portal tersebut muncul Raja Argus, pemimpin Wintira. Ia menggunakan jubah hijau panjang dengan hiasan batu permata di sekujur tubuhnya. Sorot matanya tajam, penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Di belakangnya, pasukan Wintira berjalan dengan disiplin. Mereka menggunakan baju sirah berwarna hijau gelap dengan jubah panjang yang berkibar diterpa angin. Setiap prajurit membawa senjata yang bercahaya, menandakan kekuatan mistis yang mereka miliki. Kami dari Wintira telah datang, kata Raja Argus dengan suara tenang namun penuh wibawa. Terima kasih, Yang Mulia Raja Argus. Anda terlalu sopan. Panggil saja aku Argus. Tidak perlu terlalu formal. Ngomong-ngomong, gimana saudara kami? Ucap Argus sambil tersenyum. Matanya kemudian menelusuri medan perang yang penuh dengan pasukan dari berbagai alam. Krepa ada di sana. Aku rasa mereka baik-baik saja. Bagus. Jika dia masih berdiri, maka kita masih memiliki kesempatan besar untuk menang. Medan perang ini telah berubah total. Pasir yang sebelumnya hanya bergelombang, kini berterbangan ke segala arah akibat kekuatan dari berbagai portal yang terbuka. Angin kencang berputar liar, membawa hawa mistis yang semakin menekan suasana. Di langit, cahaya dari berbagai energi mulai bercampur. Merah dari api, hijau dari alam, biru dari kekuatan spiritual, hingga hitam dari kegelapan para iblis. Gurun badai iblis yang tadinya suram, kini bagaikan pusat semesta di mana berbagai kekuatan berkumpul. Pasukan Samarantu berdiri gagah dengan tombak panjang berkilauan. Di sebelah mereka, prajurit Wintira membentuk barisan rapi dengan aura pelindung hijau yang mengelilingi mereka. Sementara itu, pasukan dari alam Merapi berdiri tegak dengan senjata mereka yang menyala dengan lava. Di sisi lain, pasukan iblis dari alam gelap membentuk formasi liar. Mata mereka bersinar di bawah cahaya bulan. Taring mereka terlihat jelas dalam gelap. Angin kencang berhembus dari kejauhan, mengirimkan suara jeritan yang tidak terlihat. Suara gemuruh dari medan perang mulai bercampur dengan suara-suara makhluk yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi di tanah tersebut. Tori menghela nafas, menatap semua yang telah berkumpul di hadapannya. Medan perang bukan hanya tentang pertempuran fisik. Ini adalah pertarungan antara takdir dan kehendak, antara cahaya dan kegelapan. Dan kini, semua kekuatan telah berkumpul.
pertempuran besar tinggal menunggu waktu. Tori berdiri di tengah menatap semua pasukan yang telah berkumpul di belakangnya. Sosoknya terlihat kecil di antara banyaknya kekuatan besar. Namun, auranya tetap memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. "Siapkan diri kalian. Pertarungan ini akan menentukan segalanya," ujar Tori dengan suara yang terdengar tenang namun membawa pengaruh besar ke seluruh medan perang. "Siap, Master," balas Surya. Aku akan hati-hati, Paman Penguasa, sahut Kalisa dengan hormat. Di kejauhan, musuh mulai bergerak. Barisan makhluk neraka semakin dekat, dipimpin oleh Morkalas, Tresven, dan Zalendra. Langit turun kembali bergemuruh. Kali ini lebih berat dari sebelumnya, bertanda bahwa pertarungan besar baru saja dimulai. Apakah ini akhir atau awal dari pertempuran yang sebenarnya? Medan perang Gurun Badai Iblis kini menjadi arena yang luar biasa, menyaksikan kekuatan dari berbagai alam. Langit gurun berubah menjadi medan energi yang penuh dengan kekacauan dan kegemparan. Pasir berterbangan di setiap sudut, dan tanah bergetar seolah-olah menahan tekanan dari dua kekuatan raksasa yang saling bertemu. Debu bercahaya emas, hijau, merah, dan hitam melesat di udara, membentuk pola yang tidak beraturan yang menandai awal pertarungan besar. Morkalas, sang dewa kegelapan, berdiri di puncak sebuah bukit pasir. Tubuhnya dikelilingi aura hitam pekat yang memancarkan hawa dingin yang menusuk. Di sebelahnya, Tang Yin, sosok pria yang terlihat tenang namun berbahaya, memegang pedang kaisarnya dengan senyuman yang licik. Itu, sosok pendekar samurai yang dingin, berdiri dengan katananya yang haus darah. Sementara itu, Tresven tampak tenang namun menakutkan, mengenakan jubah yang melambangkan dominasi penuh. Di sisi lainnya, Zalendra, sang penyihir jiwa, memegang tongkat yang bercahaya kehijauan, bersiap menyerap nyawa para musuh, serta Oba yang selalu tenang namun memancarkan aura kematian. Pasukan mereka yang terdiri dari monster, iblis, dan makhluk-makhluk neraka berdiri berlapis-lapis, membentuk barisan yang terlihat seperti tembok kegelapan. Pasukan Baal Zarok yang tubuhnya berapi-api berdiri di depan, siap menyerang dengan serangan api neraka mereka. Di belakangnya, pasukan penghisap jiwa berdiri diam dengan mata bersinar hijau, siap melancarkan serangan yang mematikan. Sementara, pasukan terakota, samurai bertopeng, dan mayat hidup masih berada di garis depan. "Sungguh sesuatu kejutan yang hebat. Bagaimana Tori melakukan hal itu?" tanya Tang Yin. Suaranya seperti bisikan yang menyusup ke pikiran. "Kali ini akan merepotkan. Sebaiknya kita bergerak bersama untuk membunuhnya," balas itu dengan nada yang kasar. "Aku setuju. Orang bernama Tori itu adalah pimpinan mereka. Jika ia mati, semuanya akan kacau." Sahut Oba menyeringai, matanya berkilat penuh niat jahat. "Pasukanku milik Zalendra dan Morkalas masih belum benar-benar bertindak. Serahkan pada kami. Kalian fokus saja pada Tori," tutur Tresven dengan tenang, tatapan matanya penuh keyakinan. lihat saja, pasukanku akan melahap jiwa-jiwa mereka. Zalendra menambahkan, memukul tongkatnya ke tanah, menghasilkan gelombang energi hijau. Para manusia itu memang merepotkan, tapi mereka tidak tahu kemampuan sebenarnya dari pasukan kita. Ucap Morkalas, suaranya seperti gemuruh gunung meletus. "Terima kasih para dewa iblis. Demi tujuan kita tidak akan menahan diri lagi," balas Tang Yin dengan suara yang tegas. Gemuruh yang hebat terdengar saat pasukan iblis mulai bergerak. Bumi seperti akan terbelah. Di sisi lain medan perang, Bah Basil berdiri dengan gagah. Wujudnya sebagai singa besar berkilauan emas dan putih menjadi simbol harapan bagi para sekutu. Dalam dirinya, 3 entitas besar bergabung.
Subasil, Adiwangsa, dan Biksu Ataya. Dalam kesadarannya, Adiwangsa mengambil alih kendali. Baiklah, biar aku yang memimpin, Basil. Katanya dengan nada penuh wibawa. Dalam sekejap, aura Adiwangsa menyelimuti tubuh Mbah Basil, mempertegas posisi sebagai pemimpin. Yang mulia Adiwangsa, kami datang untuk membantu, ucap Panglima Andaru, Panglima dari Samarantu. Hahaha, kalian bermain terlalu jauh, tapi aku senang. Baiklah, mari kita bertarung bersama. Dari kejauhan, portal bercahaya hijau emas memancarkan energi yang menggetarkan tanah. Raja Argus dengan jubahnya yang berhiaskan permata memimpin pasukan Wentira. Di belakangnya Krepa, pangeran ke-10 berdiri dengan sorot mata penuh keyakinan. Saudara ke-10, kami datang untuk membantu. Terima kasih kakak pertama dan semuanya yang telah datang. Tentu saja, saudara ke-10. Kita akan bertarung bersama. Balas Lukas, salah satu saudara tertua dari keluarga Wentira. Dengan senang hati kita akan membantumu kakak 10, sahut Asla dengan penuh semangat. Di sisi lain medan perang, Inyik Rimbu, sang raja hutan gaib berdiri gagah dengan tubuh belangnya yang berkilauan. Maitam Panglima dengan tubuh hitam legam berdiri di belakang, sementara Datuk Gadang dengan tongkat saktinya bersiap memimpin pasukan. Saudaraku semuanya, bersiaplah. Kita akan hancurkan mereka. Fahmi, saatnya kau tunjukkan kemampuanmu. Pimpinlah sebagian pasukan. Datuk, aku serahkan bagian belakang padamu. Siap, Guru. Mengerti, Paduka. Sementara itu, pasukan musuh mulai bergerak dengan formasi yang teratur. Monster neraka, makhluk dengan tubuh raksasa dengan kulit berapi, mengaum keras. Pasukan Baal Zarok mengangkat senjata berapi mereka, bersiap melancarkan gelombang pertama serangan. Angin kencang berembus saat pasukan penghisap jiwa mulai melayang. Dengan aura hijau yang memancarkan dari tubuh mereka, suara tawa mengerikan terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa musuh tidak akan menahan diri lagi. Turun berguncang dengan hebat, pasir berterbangan, dan langit semakin gelap. Kedua kubu kini saling mempersiapkan diri untuk bentrokan terbesar dalam sejarah turun badai iblis. Ayo, pertempuran ini akan menentukan segalanya, seru Tori mengangkat tombak naga emasnya ke udara, menciptakan kilatan petir besar yang membelah langit. Pertempuran besar itu akan segera dimulai, dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Hanya satu pihak yang akan keluar sebagai pemenang. Langit di atas gurun badai iblis semakin gelap, diselimuti energi hitam, merah, dan kilauan emas yang memancar dari medan pertempuran. Pasir berterbangan ke segala arah, membentuk pusaran besar akibat hentakan langkah ribuan pasukan. Gurun yang awalnya sunyi, kini berubah menjadi lautan kekacauan, di mana teriakan perang, dentuman senjata, dan suara retakan tanah berpadu menjadi satu. Raja Merapi berdiri tegak di atas sebuah batu besar yang berpijar merah akibat panas tubuhnya. Jubahnya yang terbuat dari lahar mengalir seperti air, memberikan aura kekuasaan yang luar biasa. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, dan seketika semburan lava memancarkan dari dalam tanah, membentuk aliran yang melindungi barisan pasukan. Dengarkan aku, hari ini kita berperang demi kehormatan dan tatanan dunia. Habisi semua yang berani menghalangi jalan kita, seru Raja Merapi menggema membakar semangat pasukannya. Di sisi lain medan perang, Monaye, iblis wanita dengan rambut panjang berwarna merah darah,
memimpin pasukan dari Xinjiang. Tubuhnya dikelilingi oleh aura gelap dengan percikan energi ungu. Mata hitamnya menatap medan perang dengan ketenangan seorang ahli strategi. Jangan menyebar, tetap dalam formasi. Bloody, Red Baron, arahkan serangan kalian bersama pasukan Merapi di depan. Kita fokus menghancurkan pertahanan musuh. Suara Monaye terdengar tegas dan para prajuritnya merespon dengan cepat. Pasukan dari iblis Xinjiang adalah gabungan dari makhluk-makhluk mengerikan, kumpulan para iblis yang terbuang. Di udara, Bloody dan Red Baron memimpin sebagian besar prajurit iblis bersama para pasukan Merapi yang bertarung di bawah. Serang! Dengan teriakan itu, kedua belah pihak bergerak secara serempak. Dunia seakan pecah ketika kedua pasukan mulai bertemu. Ledakan lava dari pasukan Merapi menghantam barisan mayat hidup, menguapkan tubuh mereka dalam sekejap. Namun, pasukan mayat hidup tidak tinggal diam. Racun dan sihir kegelapan menghancurkan makhluk-makhluk berbatu itu, menciptakan debu dan asap tebal. Jeritan mulai terdengar di mana-mana saat makhluk dari kedua belah pihak tumbang. Pasir gurun menjadi lumpur merah akibat darah yang bercampur dengan panasnya magma. Di kejauhan, pasukan penghisap jiwa mulai bergerak. Dengan suara yang mendesing, mereka melayang di udara, mengeluarkan gelombang hijau yang menyerap nyawa para prajurit lawan. Gelombang itu menghantam pasukan Merapi, membuat beberapa dari mereka runtuh seperti patung yang kehilangan nyawa. Namun, pasukan Wentira langsung menyerang balik. Tembakan energi emas dari pedang Raja Argus menghantam gelombang hijau itu, menciptakan ledakan besar yang membuat medan perang penuh dengan asap bercahaya. Tori melangkah maju, tombaknya memancarkan cahaya keemasan yang menembus kegelapan. Ia mengangkat tombak naga emasnya ke udara. Tombak naga emas! Shenlong! Sambaran petir raksasa muncul dari tombak itu, menyambar barisan depan pasukan terakota, membuat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Jaka menghunduskan keris Brawogeni. Api berkobar dari bilahnya, menari-nari di udara sebelum melesat ke arah musuh. Ong Wilaheng, Sekaring Prahono Mancing. Gelombang api raksasa meledak ke tengah pasukan monster, menghanguskan apapun yang dilewatinya. Desta dengan tatapan penuh amarah memanggil kekuatannya. Niat Tingsun Aciku, Kamarakini! Tinju apinya menghantam tanah, menciptakan letusan besar yang menghancurkan barisan musuh, menyisakan kawah besar di medan perang. Bon yang kini berubah menjadi sosok hitam legam dengan pedang besarnya melangkah maju. Datu Hitam, Bagindo Ali! Satu tebasan pedangnya menghancurkan barisan raksasa musuh. Tubuh mereka terbelah, seolah-olah terpotong oleh kekuatan yang tidak terhentikan. Di sisi lain, pasukan Inyi Rimbo menunjukkan keunggulan mereka. Harimau besar dengan aura emas itu melompat ke tengah pasukan Baal Zarok, mencakar tanah dan menciptakan ledakan pasir. Makhluk-makhluk api itu terlempar seperti daun kering diterpa badai. Di belakangnya, Fami dan Datuk Gadang memimpin pasukan mereka, menciptakan benteng energi yang melindungi pasukan mereka dari serangan racun dan sihir. Di seluruh penjuru gurun, suara-suara pertarungan terus terdengar. Pasukan-pasukan dari kedua belah pihak saling menghantam tanpa ampun. Tubuh-tubuh yang terbakar, tanah yang terbelah, dan udara yang dipenuhi energi magis menciptakan pemandangan yang begitu epik namun mengerikan. Langit berubah menjadi area pertempuran, dengan kilatan petir, semburan api, dan ledakan sihir yang terus menghiasi cakrawala. Alam gurun badai iblis kini menjadi saksi dari pertempuran yang maha dahsyat. Di tengah medan perang yang kacau,
di mana debu dan darah bercampur menjadi kabut tebal. 3 bayangan melintas cepat ke arah kerumunan. Tang Yin, Hito, dan Oba, sosok berbahaya yang dipenuhi ambisi gelap, menyelinap seperti ular, mengincar Tori. Mereka bergerak dengan keheningan mematikan, memanfaatkan kekacauan pertempuran untuk mendekat dari 3 arah berbeda. Tang, dia ada di sana. Lihat bagaimana dia begitu sibuk dengan tombaknya. Mari kita selesaikan ini. Tang Yin hanya mengangguk. Tangan kanannya memegang pedang kaisarnya yang memancarkan aura kehancuran. Di sisi lain, Hito, tubuhnya dikelilingi energi ungu berkilauan, mengepalkan kedua tangannya, siap meluncurkan serangan dahsyat. Mereka bertiga bergerak serentak, mengunci posisi Tori. Di tempat lain, Ryo berdiri di tengah pertempuran. Matanya memancarkan kegelapan tajam, menangkap gerakan mencurigakan di tengah kerumunan. Ia melihat bayangan Tang Yin, Hito, dan Oba mendekati Tori. Semuanya, dengarkan. Mas Tori dalam bahaya. Siapapun yang dekat, segera bantu dia. Ryo menyampaikan peringatan melalui prajurit marah yang ia kendalikan. Suaranya bergema di dalam pikiran setiap rekan. Jauh di sisi lain medan perang, Sinta merasakan getaran pesan Ryo. Wajahnya berubah pucat, pandangannya terpaku ke arah lokasi Tori, meskipun terhalang debu dan kehancuran. Tidak, suamiku. Bisiknya pelan, tangannya gemetar, namun di sisinya, ratu terdahulu ibunya tetap tenang meskipun sedang menebaskan tongkat bercahaya ke arah musuh. Kau tidak perlu khawatir, anakku. Suamimu bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Fokuslah di sini. Ia membutuhkanmu untuk bertahan. Iya, Ibu. Aku hanya khawatir. Semoga suamiku baik-baik saja. Di dekat barisan depan, Rama dan Yuda sedang memimpin pertarungan melawan pasukan monster bersayap. Namun pesan Ryo segera menyita perhatian mereka. Apaan? Aku serahkan di sini padamu. Seru Rama sambil menebaskan celuritnya, menciptakan gelombang energi biru yang membelah tanah. Ai, pergilah. Aku akan mengurus sisanya. Balas Bobon dengan suara berat, tubuh raksasanya menghadang serangan musuh. Ora, tetaplah di sini dan bertahan. Aku akan pergi. Dimengerti? Jawab Korra sambil menghantam tanah dengan tombaknya, menciptakan tembok batu yang menghalangi musuh. Tanpa membuang waktu, Rama dan Yuda berlari menuju lokasi Tori, melewati serpian api, dentuman, dan jeritan perang. Saat Tang Yin melesat dengan pedangnya, energi hitam dari bilah itu hampir menyentuh punggung Tori. Namun, tepat saat itu, serangan tersebut diblokir oleh Rama dan Yuda yang tiba tepat waktu. Rama dengan celurit Sakera yang bersinar biru menahan tebasan Tang Yin, sementara Yuda dengan mandau saktinya menghentikan tebasan Hito. Lagi-lagi kalian, sialan. Geram Hito, tubuhnya meledakkan energi ungu yang membuat tanah di bawahnya retak. Kalian pikir bisa lolos dariku? Seru Oba, melompat ke udara dengan aura gelap dari tongkatnya yang menyala gelap. Serangannya meluncur seperti badai petir ke arah Tori, namun tiba-tiba sebuah jubah misterius melayang, memblokir serangan Oba dengan kilauan energi pelindung. Jubah itu berputar di udara, melayang menuju Ryo dan menempel di tubuhnya kembali. Mas Tori, kami akan mengurus mereka. Lanjutkan tugasmu, ucap Ryo yang kini tampak lebih kuat dengan jubah itu. Tori yang awalnya terkejut mengangguk sambil tersenyum tipis. Kalian, terima kasih. Hati-hatilah. Tori kini memahami tugas sebenarnya, yaitu melenyapkan para dewa iblis, Morkalas, Tresven, dan Zalendra. Langit di atas tempat para dewa iblis berdiri bergetar, diselimuti awan merah gelap. Sosok mereka yang besar dan mengerikan tampak seperti bayangan yang menjulang di antara badai. Ini
akan menjadi akhir kalian, gumam Tori sambil mengangkat tombak naga emasnya. Suara petir bergemuruh saat ia memanggil kekuatan tombaknya. Kilatan petir raksasa menghantam tanah, membuka jalan bagi Tori untuk menghadapi para dewa iblis secara langsung. Gurun yang luas yang sebelumnya bergemuruh kini berubah menjadi lautan kekacauan. Debu-debu berterbangan di udara, membentuk kabut tipis yang bercampur dengan bau darah dan logam. Jeritan perang dari pasukan sekutu yang bertahan dengan susah payah terdengar dari segala arah. Samurai bertopeng meluncur seperti bayangan. Serangan mereka cepat dan tajam, hampir tidak terlihat. Setiap tebasan pedang mereka memancarkan kilatan biru gelap yang menyapu prajurit sekutu. Di sisi lain, pasukan mayat hidup merayap maju dengan langkah berat, namun tidak kenal lelah. Serangan demi serangan dari sekutu hanya menghancurkan tubuh mereka sementara. Mereka akan segera bangkit, memperbaiki tubuh mereka yang rusak dengan aura kegelapan yang dingin. Prajurit Rakota, tinggi dan kokoh seperti patung dewa perang, melangkah perlahan namun pasti, menghancurkan barisan sekutu dengan ayunan senjata berat mereka. Senjata biasa memantul dari tubuh batu mereka, menciptakan suara yang memekikkan telinga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Tori berdiri di puncak bukit kecil, memandang cakrawala dengan tatapan tajam. Pemandangan itu adalah gambaran mimpi buruk, namun ia tak boleh gentar. Tombak naga emasnya berkilauan dengan aura keemasan, berada dalam genggamannya. Cahaya dari tombak itu seperti sebuah obor, melawan gelapnya energi iblis yang meliputi medan perang. Kilatan energi petir dari tombak tersebut menyambar udara, menciptakan suara yang bergemuruh. Namun, Tori tidak segera menyerang. Ia berdiri diam, berpikir keras. Matanya memandang ke arah 3 sosok besar yang berdiri di kejauhan. 3 dewa iblis bumi, pilar utama dari kehancuran itu. Mereka diam, namun aura mereka mencekam seolah merasuki udara, memerintah setiap para prajurit iblis yang menyerang. Tori menggenggam tombaknya lebih erat. Aku harus memikirkan rencana. Mereka semua mengandalkanku. Tori masih bergetar oleh energi yang bercampur di udara. Pasir berbisik, berputar-putar dalam pusaran yang tidak kasat mata, seakan turut menyambut kehadiran kekuatan baru yang muncul dari portal bercahaya keemasan. Gurun badai iblis yang tadinya hanya diselimuti debu dan kehancuran, kini menjadi saksi bisu di sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Di tengah kepulan energi, Kate Masamune melangkah ke depan dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Cahaya biru dari katana miliknya masih menyala terang, mencerminkan semangat bertarung yang membara dalam dirinya. Sasaki Kojiro menyusul di sampingnya, ekspresinya tetap tenang, namun tangan kanannya yang menggenggam pedang panjang menunjukkan kesiapannya. Di belakang mereka, Hideyoshi Toyotomi berdiri dengan tangan bersedekap, memandang medan perang dengan senyum kecil di wajahnya. Armor hijau gelapnya menambah kesan angkuh yang melekat padanya. Menarik. Suaranya berat dan bergema di sampingnya. Seorang pria bertubuh besar dengan armor hitam dan emas melangkah keluar dari portal. Helmnya dihiasi lambang keluarga Tokugawa yang megah. Sementara di punggungnya tersampir 2 pedang besar yang berkilauan dalam cahaya. Matanya tajam, menatap ke medan perang dengan penuh perhitungan. Tokugawa Ieyasu, gumam Tori, matanya berbinar melihat tokoh besar dari alam Sakura akhirnya tiba. Bersama Tokugawa, seorang pria dengan rambut panjang diikat ke belakang melangkah maju. Ia menggunakan baju sirah yang lebih ringan dibandingkan yang lainnya, dengan lambang naga kecil di bagian dada. Tangannya menggenggam tombak panjang yang bersinar keperakan. Honda Tadakatsu. Tori kembali menyebut nama itu, hampir tidak percaya. Di belakang mereka, sosok pria yang lebih misterius melangkah tanpa suara. Jubah hitamnya berkibar terkena angin gurun. Topeng setengah wajahnya membuat ekspresinya sulit ditebak. Namun,
Aura mematikan yang memancar dari tubuhnya jelas menunjukkan siapa dirinya. Hattori Hanzo. Kehadirannya menandakan bahwa alam Sakura tidak hanya mengirimkan pasukan samurai terbaik mereka, tapi juga para shinobi yang legendaris. Kalian semua datang dengan begitu dramatis. Seorang pria tampan dengan wajah yang rupawan, rambutnya terikat ke belakang, dan ia mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu dengan pedang pendek di pinggangnya. Sorot matanya tenang dan senyumnya terlihat licik. Ia adalah Fuma Kotaro. Namun, sebelum suasana semakin tegang, seorang pria tua dengan jubah panjang dengan tongkat kayu melangkah keluar dari portal terakhir. Rambutnya sudah memutih, namun matanya penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Hiruzen Sarutobi. Dibandingkan yang lain, pria tua itu memang tidak membawa senjata yang mencolok, namun kehadirannya sudah cukup untuk membuat medan perang terasa lebih berat. Tidak jauh darinya, seorang pemuda dengan pedang di punggungnya berjalan perlahan ke medan perang. Wajahnya penuh dengan rasa penasaran dan kelelahan. Namun, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Pakaiannya lusuh, kontras dengan para jenderal yang berdiri di sekitarnya. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya, karena ia seorang samurai tak bertuan. Kojiro menoleh dan menyipitkan matanya. Oh, itu Kenji. Dia bukan bagian dari pasukan, tapi jika dia ada di sini, berarti dia punya alasan tersendiri. Sementara itu, pasukan alam Sakura mulai menyebar, mengambil posisi di antara barisan yang sudah ada. Samurai dengan armor hitam keemasan berdiri berdampingan dengan prajurit dari alam Merapi dan pasukan Wentira, menciptakan formasi yang terlihat semakin tidak terbendung. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema dari kejauhan. Sebuah kafilah besar terlihat mendekat dari sisi gurun, diikuti oleh suara genta yang bergetar di udara. Suara angin semakin kencang, membawa butiran pasir yang berputar di antara para prajurit. Kini, di tengah medan perang gurun badai iblis, sekutu-sekutu dari berbagai penjuru telah berkumpul, siap menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Masamune langsung berhadapan dengan samurai bertopeng, prajurit elit dari pasukan Hito. Mereka memiliki kecepatan dan teknik yang hampir mustahil diatasi oleh prajurit biasa. Masamune berdiri tegap, pedangnya bersinar biru terang. Ayo, tunjukkan padaku kalian-kalian. Satu serangan cepat dari samurai bertopeng menghantam ke arahnya. Namun Masamune menangkisnya dengan gerakan yang ringan. Pedang Masamune menyapu udara, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan beberapa samurai bertopeng sekaligus. Namun, mereka bangkit kembali dengan cepat, seperti tidak terpengaruh. Kalian keras kepala juga ya. Sepertinya mereka adalah samurai yang telah terjerumus kegelapan, Masamune-sama. Masamune dan Kojiro bekerja sama dengan sangat efisien. Masamune menggunakan teknik kecepatan tinggi, menebas musuh dengan kombinasi yang sangat cepat. Sementara Kojiro melancarkan serangan jarak jauh dengan pedang panjangnya, menciptakan tebasan energi yang menghancurkan barisan musuh. Sementara itu, di sisi lain medan perang, Hideyoshi berdiri di atas bukit kecil bersama Ieyasu Tokugawa dan Takeda Shigen. Nona Itsuki, tetaplah di belakang, kami akan menyelesaikan ini. Hideyoshi memberikan isyarat, dan pasukan samurainya mulai menyerang dengan formasi sempurna. Ribuan samurai dari berbagai klan menyerbu ke depan, membawa panji-panji klan mereka. Pedang, tombak, dan panah bercahaya magis menghujani pasukan iblis. Tori tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam mematung menyaksikan keajaiban tersebut. Tabrakan kekuatan antara pasukan alam Sakura dan pasukan iblis menciptakan ledakan besar. Samurai bertopeng yang sebelumnya mendominasi mulai didorong mundur. Para pasukan mayat hidup dihancurkan sepenuhnya oleh teknik-teknik sakti para samurai. Pasukan sekutu yang hampir kalah mundur sejenak, memberikan ruang bagi para samurai dari alam Sakura untuk mengambil alih pertempuran. Kini, dengan Hideyoshi memimpin,
medan perang mulai beralih ke sisi sekutu. Namun, di balik pertempuran itu, para dewa iblis hanya menyaksikan dengan senyum penuh misteri, menunggu giliran mereka untuk turun tangan. Angin kencang menderu di daratan yang luas, membawa debu dan pasir yang menutupi sisa-sisa peradaban kuno. Di tengah medan perang, reruntuhan kastil tua berdiri di tengah pilar-pilar besar yang telah retak dan dinding-dinding yang mulai runtuh. Kastil itu pernah menjadi simbol kejayaan, tapi kini menjadi saksi bisu dari pertempuran berdarah. Di atas tanah, bendera pasukan samurai bertopeng milik Hito berkibar, bergambar wajah iblis berwarna merah dengan latar hitam pekat. Pasukan samurai bertopeng terlihat seperti bayangan yang bergerak serempak. Armor hitam mereka memancarkan kilauan gelap. Setiap langkah mereka menghasilkan suara yang berat seperti lonceng kematian. Dengan pedang katana yang memancarkan aura kehancuran, mereka berbaris rapi, formasi sempurna seperti pasukan tak bernyawa yang dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang besar. Hideyoshi Toyotomi berdiri di atas bukit kecil di depan pasukan, mengenakan helm khasnya dengan 2 tanduk panjang yang melambangkan kekuatan dan kehormatan. Tombaknya bersinar seperti berlian dipegang erat di tangannya, memancarkan energi listrik yang menandakan kekuatannya sebagai pemimpin legendaris. Bersama beberapa panglima besar yang sebagian sudah mulai bertarung, Death Masamune dengan pedang kembar bersinar biru terang, Ieyasu Tokugawa memegang tombak besar yang mampu mengguncang bumi, Kenshin Usugi seorang pendekar pedang yang auranya memancarkan ketenangan yang mematikan. Pasukan ninja Sakura terdiri dari klan legendaris seperti Hanzo, Sasuke, dan Hiruzen, bergerak di bawah bayangan reruntuhan kastil, siap melancarkan serangan mendadak dari belakang. Hideyoshi mengangkat tombaknya tinggi ke udara, memerintahkan pasukannya untuk maju. Suaranya menggelegar seperti guntur. Para ksatria Sakura, hari ini kita akan menunjukkan bahwa kehormatan tidak pernah mati. Maju! Terdengar saat pasukan Sakura melesat dengan kecepatan kilat, seperti petir yang menghantam tanah. Death Masamune memimpin barisan di depan, berlari cepat dengan kedua pedangnya yang bersinar biru. Setiap ayunan pedangnya menciptakan gelombang energi yang besar. Setiap serangannya menghancurkan barisan pertama pasukan samurai bertopeng. Yo, hancurkan mereka! Jangan beri mereka ruang untuk bernafas! Ucapnya sambil melompat tinggi dan menghantamkan pedangnya ke tanah, menciptakan ledakan besar yang melemparkan musuh ke segala arah. Di sisi kanan formasi, Ieyasu Tokugawa menjaga pertahanan dengan tombak raksasanya. Dengan setiap ayunan tombaknya, ia menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan puluhan musuh sekaligus. Suara itu menggema saat tanah retak di bawah hantaman tombaknya. Tetap rapatkan barisan, mereka hanyalah bayangan tanpa jiwa, serunya kepada seluruh pasukannya. Di sisi kiri, Kenshin Usugi dengan tenang menebas musuh-musuh yang mencoba mengepung. Gerakannya begitu cepat dan anggun hingga pedangnya hampir tidak terlihat. Ia melancarkan tebasan angin yang memotong barisan musuh tanpa perlawanan berarti. Kemenangan ini milik kita selama kita tetap fokus, katanya sambil melangkah maju dengan mantap. Di bawah bayangan reruntuhan, klan ninja Sakura memulai serangan mereka. Hanzo memimpin pasukan kecil menyelinap ke belakang garis musuh, memburu komandan-komandan kecil yang mengatur formasi. Dengan gerakan seperti bayangan, ia melancarkan serangan mematikan tanpa suara. Tanpa kepala, tubuh akan runtuh, bisik Hanzo sebelum menikam seorang komandan musuh dengan kunai beracun. Di sisi lain, Sasuke menggunakan teknik ilusi untuk memecah konsentrasi musuh. Ia menciptakan bayangan pasukan besar yang membuat samurai bertopeng panik. Sementara ninja asli menyerang dari sisi yang tidak terduga. Kalian melawan bayangan, dan bayangan tidak akan bisa dikalahkan.
Ucapnya dingin sebelum melompat dari atas reruntuhan, melemparkan shuriken bercahaya yang meledak dengan suara yang keras. Hiruzen meluncurkan bom asap magis yang menciptakan ledakan besar di tengah-tengah barisan musuh. Asap hijau pekat menyelimuti area itu, membuat musuh kehilangan arah. Dari dalam asap, suara dentingan pedang terdengar, diikuti teriakan musuh yang tidak berdaya. Pasukan samurai bertopeng terus berdatangan seperti gelombang yang tidak berujung. Mereka menyerang dengan serangan yang seragam, menciptakan suara dentingan pedang yang memekakkan telinga. Di tengah kekacauan, pasukan alam Sakura mempertahankan posisi mereka dengan formasi yang rapat. Hideyoshi yang melihat serangan musuh semakin agresif, meluncur ke tengah medan perang dengan tombaknya. Ia mengayunkan tombaknya menciptakan gelombang listrik besar yang menyambar puluhan musuh sekaligus. Jangan takut, mereka hanyalah bayangan. Kita adalah nyala api yang tidak akan pernah padam. Serunya menyemangati pasukannya. Sementara itu, Masamune, Ieyasu dan Kenshin terus memimpin pasukan mereka di garis depan, menjaga momentum serangan. Ninja-ninja Sakura terus bergerak di bawah bayangan, menghancurkan strategi musuh dari dalam. Pertempuran semakin brutal. Samurai bertopeng mengarahkan formasi perlawanan terakhir mereka, tetapi pasukan alam Sakura berhasil mematahkan setiap upaya mereka. Suara dentingan pedang, teriakan perang, dan ledakan terus menggema di daratan tandus, hingga akhirnya barisan musuh mulai runtuh. Sementara itu, di gurun pasir yang membentang tanpa ujung, menjadi medan perang yang gersang dan mencekam. Angin gurun berhembus kencang, menerbangkan butiran pasir yang menutupi jarak pandang, menciptakan suasana misterius di tengah padang yang luas. Di tengah gurun, pasukan terakota berdiri seperti patung-patung hidup, rapi dalam formasi. Ribuan prajurit berbahan tanah liat itu bergerak dengan serempak. Wajah mereka yang tanpa emosi memancarkan ancaman yang dingin. Suara langkah mereka yang berat mengguncang tanah, seperti pukulan genderang perang yang memekakkan telinga. Dari kejauhan, pasukan alam Merapi muncul, membawa aura panas yang mencekam. Mereka terdiri dari para prajurit pilihan, para pasukan penjaga alam Merapi. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Raja Merapi, sosok besar dengan tubuh bersinar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang mendidih di pasir. Di sisi barat medan perang, di balik bukit pasir, pasukan peri dari hutan hijau tiba memberikan bantuan. Para peri melayang dengan sayap yang berkilauan, menggunakan baju sirah ringan berwarna hijau zamrud. Mereka membawa busur magis yang bersinar lembut, siap melancarkan serangan akurat ke arah musuh. Dipimpin langsung oleh Jenderal Peri, sosok dengan sayap besar dan mahkota dedaunan. Mereka berbaris menuju sisi kanan formasi pasukan alam Merapi. Di bawah komando Raja Merapi, pasukan alam Merapi maju terlebih dahulu. Tombak besar di tangan Raja Merapi bersinar merah menyala, memancarkan percikan api yang membakar udara di sekitarnya. Pasukan Merapi, maju, bakar semuanya! Seru Raja Merapi, suaranya menggema seperti letusan gunung berapi. Dengan teriakan yang menggelegar, pasukan alam Merapi berlari menuju pasukan terakota. Para pasukan mulai maju, menghancurkan mereka menjadi pecahan tanah liat. Namun pasukan terakota tidak berhenti. Dari setiap pecahan tanah liat, tubuh baru mulai terbentuk, bangkit kembali dengan cepat. Raja Merapi menghantamkan tombaknya ke tanah, menghasilkan gelombang lava yang mengalir deras seperti sungai panas. Lava itu menghantam ratusan pasukan terakota, melelehkan sebagian besar tubuh mereka. Suara terdengar saat tanah liat mereka terbakar. Namun, beberapa dari mereka masih mampu bangkit kembali, menyatu dengan pasir gurun yang berbentuk tubuh baru. Di sisi lain, pasukan peri melancarkan dari kejauhan,
para pemanah peri dan busur magis mereka menembakkan anak panah bercahaya yang berdesing menembus tubuh pasukan terakota. Anak panah tersebut memancarkan ledakan hijau kecil yang menghancurkan musuh menjadi abu. Jangan gentar, terus maju. Teriak Sinta sambil mengerahkan pasukannya. Pasukan alam Merapi memusatkan serangan pada kelompok besar pasukan terakota, menggunakan panas dan tekanan lava untuk menghancurkan mereka secara masif. Sementara itu, para peri mengelilingi formasi musuh, menyerang dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa untuk mengurangi jumlah mereka secara perlahan. Beberapa para pilar Merapi yang jauh lebih kuat maju dengan tubuh yang menyala. Mereka menghancurkan terakota dengan serangan fisik yang brutal, mencengkeram mereka dengan tangan mahma dan membakar tubuh mereka hingga meleleh. Dan beberapa pilar lainnya menggunakan kemampuan masing-masing untuk menghancurkan para pasukan terakota. Namun, untuk setiap yang hancur, lebih banyak lagi yang bangkit, membuat pasukan Merapi dan Peri terus-menerus berada dalam tekanan. Mereka terus bangkit. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan regenerasi mereka, ini akan menjadi perang tanpa akhir. Jika regenerasi mereka bergantung pada pasir ini, maka kita akan mengubah seluruh gurun menjadi lautan lava. Bagaimana menurutmu, Ratu Peri? Anda terlalu sopan, Raja Merapi. Lakukan saja. Kami akan mendukung dari belakang. Raja Merapi mengangkat tangannya, membuat lava itu menyebar seperti sungai yang mengalir deras, mengubah pasir menjadi kaca, dan menghancurkan tubuh terakota yang mencoba bangkit kembali. Di sisi lain, Sinta bersama para saudari dan ibunya memimpin pasukan pemanahnya ke tempat yang lebih tinggi, menembakkan hujan panah bercahaya ke pusat formasi musuh. Serangan mereka menciptakan ledakan-ledakan hijau yang mengguncang medan perang. Setelah pertempuran yang panjang, kombinasi api yang membakar dari Raja Merapi dan ketepatan mematikan dari pasukan Peri berhasil menghancurkan regenerasi pasukan terakota. Gurun pasir yang sebelumnya tandus kini dipenuhi aliran lava yang membeku, dan tubuh terakota berserakan seperti pecahan yang tidak bernyawa. Langit tampak mendung dengan bayangan pekat menutupi gurun pasir. Di tengah hamparan pasir yang membentang, dua tebing besar menjulang tinggi kedua sisi medan perang, seolah menjadi dinding raksasa yang memperangkap pasukan di dalamnya. Angin kencang berhembus, menerbangkan pasir hingga membuat jarak pandang terbatas. Suara gemuruh dari kejauhan menggema dari atas tebing, menandakan kedatangan pasukan Morkalas. Pasukan Baalzarok, iblis bertubuh besar dengan kulit bersisik hitam dan mata menyala merah, berbaris tanpa henti. Di belakang mereka, para prajurit iblis lebih kecil dengan senjata berduri mengikuti dalam formasi yang ketat. Suara langkah berat mereka mengguncang tanah seperti genderang kematian yang terus mendekat. Di sisi lain, pasukan Wentira berdiri kokoh, dipimpin oleh Raja Argus, sosok bercahaya putih yang memancarkan aura kedamaian sekaligus kekuatan. Pasukannya terdiri dari makhluk roh bercahaya dengan bentuk semi-transparan, manusia bercahaya yang membawa senjata berbahan kristal, dan beberapa entitas besar seperti naga roh berwarna biru pucat. Di samping mereka, pasukan Nyi Rimbo bersiap dengan kekuatan fisik dan keberanian yang luar biasa. Makhluk-makhluk rimba bertubuh besar dengan kulit kayu yang tebal, tanduk melengkung, dan kekuatan otot yang mematikan berdiri gagah. Raja Nyi Rimbo, sosok besar dengan tubuh seperti harimau bercorak hitam emas, mengaum keras membuat medan perang bergetar. Setiap angin gurun bertiup semakin kencang, cahaya putih mulai muncul di ufuk timur. Pasukan Wentira tiba, langkah mereka tidak menimbulkan suara, tetapi aura mereka memancarkan ketenangan yang mengubah semangat. Raja Argus dengan pedang roh besar bercahaya putih di tangannya melangkah maju. Kita tidak akan membiarkan mereka bertindak lebih jauh. Para saudaraku, bertahanlah. Mari kita hancurkan mereka. Dari sisi lain, pasukan Nyi Rimbo tiba dengan suara auman dan langkah yang berat. Para pasukan Nyi Rimbo
membawa senjata besar seperti kampak batu dan gada raksasa. Raja Nyi Rimbu melangkah ke depan. Tubuhnya yang besar memancarkan kekuatan alami yang menggetarkan. Roh hutan bersama kita. Kekuatan alam akan menghancurkan mereka. Serang! Suara genderang perang terdengar saat pasukan Balzarok maju dengan serangan brutal. Mereka menerjang seperti ombak hitam. Senjata berduri mereka berkilauan tajam di bawah cahaya redup. Raja Argus mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, memancarkan cahaya putih yang menerangi medan perang. Dengan suara tegas, ia memerintahkan, "Pasukan Wentira, gunakan kekuatan roh kalian. Jangan biarkan mereka melangkah lebih jauh." Para pasukan Wentira melayang ke depan. Tubuh mereka bercahaya dengan energi yang menyilaukan. Mereka menyerang Balzarok dengan gelombang energi roh yang menghancurkan tubuh iblis menjadi debu hitam. Namun, Balzarok yang lebih besar bertahan dengan menyerang balik dengan senjata berduri mereka, menghantam para prajurit dengan suara yang keras. Di sisi lain, Raja Nyi Rimbu memimpin serangan frontal dengan auman yang keras. Ia melompat ke tengah medan perang, menghancurkan puluhan Balzarok dengan cakar besarnya. Kalian bukan apa-apa di hadapan raja ini. Wah! Teriak Raja Nyi Rimbu sambil mengayunkan serangan mematikan. Serangan itu menciptakan gelombang kejut yang menggulingkan barisan musuh. Melihat tekanan dari Balzarok semakin kuat, Raja Argus mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak kepada Raja Nyi Rimbu. "Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan mereka, Raja Hutan Gaib. Serang di titik yang sama." Nyi Rimbu mengangguk, lalu mengerahkan pasukannya untuk fokus menyerang bagian tengah formasi musuh. Pasukannya menerjang dengan kekuatan penuh, menggunakan kampak dan gada mereka untuk menghancurkan Balzarok menjadi potongan-potongan kecil. Di atas mereka, pasukan Wentira meluncurkan serangan nafas energi yang meluluh lantakan Balzarok dari udara. Sementara itu, Raja Argus menyerang dengan gelombang roh dengan pedangnya, menciptakan cahaya putih besar yang memusnahkan pasukan musuh dalam sekali tebas. Para pasukan kecil Balzarok yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi pasukan Nyi Rimbu dengan kecepatan luar biasa mengejar mereka dan menghancurkan tanpa ampun. Di lokasi lain, padang pasir yang luas kini berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Hamparan pasir tertutupi oleh bayangan gelap yang memancar dari ribuan mayat hidup yang dipimpin oleh kekuatan mistik Oba Anakku. Tubuh-tubuh busuk, beberapa kehilangan bagian tubuh, bergerak tanpa henti, dipandu oleh cahaya hijau dari mata mereka. Udara terasa berat oleh aroma busuk dan suara rintihan yang terus-menerus menggema. Di sisi lain, pasukan iblis dari Xinjiang muncul dari pusaran energi gelap yang meletup di tengah pasir. Para iblis itu, meskipun berasal dari dunia kegelapan, mereka adalah sekutu yang dipanggil oleh Tori untuk membantu menjaga keseimbangan dunia. Para iblis itu memiliki berbagai bentuk ukuran tubuh mereka, memiliki mata kuning, tanduk, dan sebagainya. Api membara mengelilingi tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa perang yang datang dari neraka. Pasukan piton api terdiri dari pasukan berwujud setengah ular dan dengan tubuh bersisik yang bercahaya merah, bergabung di samping mereka, membawa tombak api dan perisai besar berbentuk kepala ular, siap menghadapi pasukan mayat hidup yang terus mendekat. Para mayat hidup menyerbu lebih dulu dengan suara gemeretak tulang dan geraman rendah. Mereka datang seperti gelombang besar tanpa rasa takut ataupun lelah. Para pasukan dari iblis Xinjiang langsung merespon. Salah satu iblis besar membawa gada berduri menyala, mengayunkan senjatanya dengan keras di tanah. Gelombang api besar meluncur ke arah mayat hidup, membakar mereka hingga menjadi abu dalam hitungan detik. Namun, pasukan para mayat hidup lebih jauh segera menggantikan posisi mereka. Jumlah mereka tampaknya tidak ada habisnya. Di sisi lain, piton api menyerang dengan taktik yang cepat. Mereka melompat ke udara,
Tombak mereka melancarkan api berubah menjadi ledakan kecil setiap kali menghantam tanah, menghancurkan barisan depan musuh. Salah satu prajurit piton api berteriak, Bersihkan mereka! Kita harus menembus barisan! namun para mayat hidup memiliki keunggulan regenerasi. Setiap kali mereka hancur, energi hijau dari tanah menyatukan tubuh mereka kembali, membuat mereka bangkit lagi dan lagi. Salah satu iblis Xinjiang yang membawa pedang besar menggeram. Ini bukanlah pertempuran biasa. Kita harus menyerang sumber energi mereka, Ucap Dugu. Pasukan iblis mulai bekerja sama dengan piton api, menggunakan formasi kombinasi. Iblis besar membakar gelombang mayat hidup dengan api neraka. Sementara pasukan piton api menusukkan bagian vital mereka untuk memastikan tidak ada yang bangkit kembali. Ledakan demi ledakan menghiasi medan perang. Pasir berterbangan di udara, menyelimuti tempat itu dengan kabut keemasan dan hitam. Suara benturan menggema di seluruh gurun, menciptakan pertempuran yang epik.